Nah, kalau bicara komunitas Elvis Presley di dunia, Iya. kan saya lihat ini banyak di berbagai negara yang niru-niru Elvis juga. Iya, Ada iya. yang sampai tambun banget, Iya, ada yang lucu-lucu betul. lah, Iya, iya. ada yang mini, Iya, ya itu. iya, iya. Itu Anda termasuk aktif di komunitas internasional atau tidak, Jack? Kalau di internasional sebetulnya saya tidak begitu terlalu aktif, tapi mereka mungkin melihat penampilan-penampilan saya di YouTube, akhirnya saya sempat pernah diundang ke Jepang saat itu. Oh, pernah diundang Betul. sampai ke sana? Cuma karena saya masih sibuk dalam, ya ibaratnya profesi saya sebagai pengacara, jadwal sidang terlalu padat, jadi akhirnya saya tidak bisa hadir saat itu. Oke, jadi undangan ini ada, tapi Anda belum bisa hadir. Belum bisa hadir, Ya. ya. Kalau di negara-negara Asia atau ASEAN gini ada? Ada, sebetulnya yang lebih aktif itu di Singapura dan Thailand. Anda saling mengenal atau tidak? Saya hanya kenal saja begitu. Hanya kenal di Facebook ya. Oh, oke. Kalau untuk seperti kita ini disebutnya ITE, Elvis Tribute Artist. Oh, Elvis Tribute Tribute Artist. Artist. Artis yang menyanyikan lagu-lagu Elvis. Oke. Penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu Elvis. Tapi harus berdandan seperti Elvis Ya. atau siapapun yang menyanyikan lagu-lagu Elvis itu bisa disebut? Memang kalau untuk ITE ya, memang harus berdandan seperti Elvis dan diusahakan memang bajunya pun juga harus replika. Kalau memang mau tampil maksimal. Oke. Nah, omong-omong baju Anda ini jahit sendiri atau pesan jadi atau? Oh ya, mungkin awalnya memang dari awalnya saya jahit sendiri. Karena kalau memang kita membeli langsung dari asalnya itu Amerika, harganya kan cukup tinggi ya. Berapa memang harga? Kita sekitar 70 juta untuk satu baju. Satu baju? Iya, begitu. Belum ongkos kirim itu. Ongkos Dan kirim. proses pembuatannya pun juga harus memakan waktu yang cukup panjang. Sekitar 6 sampai dengan 1 tahun untuk bisa selesai. Oke, kalau yang Anda pakai ini bikin di mana? Kalau ini langsung dari Amerika. Oh, ini Iya. asli dari sana. Iya, nah, Itu diukur tinggi badan, betul. lingkar Jadi kita pinggang memberikan apa semua? betul. Kita memberikan ukuran, kemudian kita harus beli DP dulu 50%, baru mereka kerjakan gitu. Nah, Anda punya baju-baju dari Amerika ini berapa banyak? Yang dari Amerika ini ada sekitar 7 style. Wah, kali 70 juta, Nah, kali ini 100 juta. Ya, tapi ini ada sejarahnya. Sebetulnya ini tidak murni punya saya. Jadi ini adalah bisa disebut semi hibah atau warisan dari Elvis Presley dari Singapura, Mr. Jimmy Presley. Oke. Iya. Kenapa kok dia bisa menghibahkan Karena baju dia? Beliau sudah menyatakan pensiun untuk menyanyikan lagu-lagu Elvis, sehingga beliau menyatakan ini harus diwariskan ini untuk bisa diteruskan lah ini baju-baju ini dengan kalau bisa sesuai bentuk badan maupun dia juga harus konsisten untuk menyanyikan lagu-lagu Elvis. Dan kebetulan saya yang terpilih di situ. Oke. Oke, jadi 77-nya itu dari Mr. Jimmy Presley di Jimmy Singapura. Presley Iya. dari Singapura. Iya. Umurnya berapa kok sampai dia mau pensiun? Ini 77 tahun, 70 itu sampai tahun 78 kayaknya. Nah, kalau Anda 78 pensiun dikasih ke siapa nih? Ya mungkin nanti satu saat mungkin kalau ada anak-anak muda yang mau menyanyikan lagu-lagu Elvis dan konsisten, saya mungkin juga akan menghibahkan gitu. Oke. Kalau aksesori ini bisa dapat dari mana? Kalau ini pun sama, langsung dari Amerika. Oke. Karena kalau di Asia mereka nggak produksi. Mungkin bagi sebagian anak-anak muda yang tidak tahu bisa cerita Elvis itu siapa, ringkas saja sejarah Elvis. Ya, Elvis lahir 8 Januari 1935 yang dilahirkan oleh ayah bernama Aaron Presley dan ibunya Gladys. Dan Elvis itu sebetulnya anak kembar. Di mana saudara kembarnya itu bernama Jesse, lahir 35 menit Elvis lahir, baru kemudian dia meninggal. Jadi kalaupun misalnya mereka hidup, dua-duanya hidup, mungkin beda lagi ceritanya. Oke. Ini Elvis kan umurnya nggak panjang ya. Hanya 42 tahun. 42 tahun sudah meninggal. Iya, betul. Dan dimakamkan di Memphis, di Graceland. Anda pernah ke sana? Belum pernah, mudah-mudahan lah nanti setelah acara ini ada yang mau membiayai, mungkin silakan lah ya. Kita cari sama-sama lah di sana. sponsor ya ke sana ya, penggemar Elvis ya. Baik, tapi itu impian ya. Impian semua teman-teman Anda yang seperti ini pengen bisa ziarah ke makamnya Elvis ya. Betul. Oke. Nah, ini kan Elvis punya jambang nih. Iya, Kalau saya lihat di beberapa video orang-orang yang mematut-matut diri mirip Elvis kan mereka pasang itu sendiri. Oh, ini asli? Kalau ini asli, betul. Jadi coba dicabut, saya nggak percaya. Nih, jadi ini ada ceritanya masalah jambang. Gimana? Teman saya juga ini kan kadang memang nggak punya jambang. Dia pasang jambang palsu, dia lem. Nah, karena saking geraknya terlalu ini keringetan jambangnya copot. Ada anak kecil, Kang, iya.
murak Sunda ieu tah. Kalau misalnya orang Sunda jatuh gambangnya gitu. Iya, terus? Nah, dia mungkin ya pura-pura nggak tahu aja kan, tapi dalam hati malu juga dia gitu. Tapi ini asli ya? Asli, betul. Nah, jadi kan nggak semua orang mendapat anugerah ya, wajah mirip. Anda kan kalau dilihat sepintas mirip Elvis beneran nih ya. Amin. Terus kemudian punya jambang beneran dan suara. Tadi kalau kita lihat Kang Pengki ini kan suaranya mirip, gayanya mirip, memang belajar kalau gaya. Tapi tampangnya ini kan nggak bisa dioperasi atau dibikin-bikin kan. Jadi Anda beruntung sekali ya. Amin, kebetulan ya, betul. Kesadaran Anda bahwa Anda ini mirip Elvis Presley itu umur berapa? Ini waktu SMA kan cuma suka lagu-lagunya. Tapi nggak sadar bahwa wajahnya bisa jadi mirip. Ya itu juga sebenarnya agak sesuatu yang kebetulan ya. Jadi pada saat saya naik ke sekolah itu naik angkot dulu zaman SMA tuh masih naik angkot. Jadi kita hadapan tuh sama cewek tuh. Nah, di depan cewek bilang, jika Elvis kayak Elvis gitu. Bilang ke temennya. Dari situ saya mulai pikir, wah apa ya saya Elvis, saya ngaca lah gitu loh. Oh, ternyata boleh juga nih ya. Dari situ keterusan akhirnya bergaya seperti Elvis. Nah tapi tunggu dulu, Anda menikah? Menikah. Betul. Punya anak? Anak satu. Apa komentar anak dan istri lihat bapaknya begini? Sebetulnya mungkin karena sudah saking enak ya mereka yang lihat. Jadi nggak ada komen kalau saya bergaya di depan mereka udah saking enaknya, ya udahlah terserah papa aja deh. Yang penting dapur ngebul aja. Oke, jadi nggak ada masalah lah ya. Iya, betul. Anak juga lihat-lihat bapaknya begini. Iya. Tapi dia seneng atau sebel? Ya sebetulnya cuek aja sih sebetulnya karena udah saking seringnya jadi. Oh, sering ya, udah biasa. Masa bodoh terserah papa dah pokoknya asal jangan main ke sekolah putri aja katanya. Oh, anaknya perempuan? Perempuan. Jadi jangan main ke sekolah deh? Oh, jangan main ke sekolah deh. Bapaknya karena nggak semua orang ngerti bahwa ini adalah memang impersonate dari Elvis Presley. Baik, nanti cerita ya. Pengalaman sebagai Elvis ya, kemudian apa yang Anda kagumi dari Elvis Presley selain dari kemampuan dia untuk bermusik, tapi mungkin di belakang layar seperti apa? Karena ironis sekali dia mati dalam usia muda dan isunya kan macam-macam. Nanti Anda cerita ya apa yang terjadi pada Elvis, tapi kita rehat senak, ikuti terus Kick Candy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.